Halo guys, selamat datang di channel YouTube Agung Swasono. Buat kalian para investor, trader, dan bagi pemula yang terjun di dunia saham, ini channel yang tepat untuk kalian belajar saham agar lebih cerdas dan lebih profit di dunia saham. Oke, hari ini saya menyampaikan kabar gembira. Taksi Express yang dulu sempat berjaya dan bersaing dengan taksi Bluebird, kini bangkit kembali, bahkan langsung menggandeng kerjasama dengan GoTo. Nah, seperti apa bentuk kerjasamanya? Apakah GoTo akan menjadi penguasa transportasi online? Dan yang paling penting, saya juga akan memberi informasi panas kabar di media mengenai merger antara GoTo dan Grab yang muncul di tahun 2025. Seperti apa informasinya? Maka, kalian tonton video ini secara lengkap dan utuh ya. Pastikan kalian like, subscribe video ini ya. Yuk, kita mulai. Disclaimer. Video ini bersifat edukasi dan bukan rekomendasi. Tidak ada ajakan jual beli saham dan produk apapun. Ini berisi analisa pribadi berdasarkan opini pribadi. Data dan informasi yang disebutkan di video ini tidak seluruhnya benar dan akurat. Saya tidak bertanggung jawab atas segala macam risiko yang terjadi di kemudian hari yang terkait dengan data dan informasi yang disebutkan di video ini. Kerjasama dengan Taksi Express. Berikut adalah detail kerjasama antara PT GoTo Gojek Tokopedia dan PT Express Lasindo Utama Tbk atau Taksi, dikenal sebagai Express Group. Berdasarkan informasi yang tersedia hingga 15 Maret 2025, terutama dari pengumuman terbaru pada 14 Maret 2025, karena kerjasama ini baru diumumkan sehari sebelumnya. Informasi masih terbatas dan bersumber dari laporan media serta sentimen di platform X, misalnya postingan @investor.id. Saya akan merinci apa yang diketahui sejauh ini dan memberikan konteks berdasarkan pola kerjasama GoTo dengan perusahaan taksi lainnya. Detail kerjasama GoTo dengan Express Group. Kerjasama ini diumumkan pada 14 Maret 2025, sebagaimana dilaporkan oleh investor.id dan disebarkan melalui postingan di X oleh @investor.id. Pengumuman ini menandai kembalinya operasional Taksi Express setelah sempat melemah pasca pandemi COVID-19. Mitra PT Express Lasindo Utama Tbk adalah operator taksi yang berbasis di Jakarta, bagian dari Raja Wali Corpora. Sebelumnya fokus pada taksi konvensional dan bus pariwisata, dengan operasi di kota-kota besar seperti Medan, Padang, Jakarta, Semarang, Surabaya, Bali, dan Lombok. Kerjasama melibatkan PT Rekanan Abangsa RAB, anak usaha GoTo yang disebutkan sebagai mitra strategis dalam pengumuman. RAB sebelumnya juga terlibat dalam transaksi afiliasi dengan joint venture Elektrum 2022. Waktu mulai. Kesepakatan strategis mulai digagas pada November 2024. Dengan operasional Taksi Express berbasis kerjasama ini diluncurkan pada Desember 2024. Pengumuman resmi pada 14 Maret 2025 menegaskan kolaborasi ini sebagai bagian dari strategi ekspansi 2025. Deskripsi kerjasama. Armada taksi listrik. Express kembali beroperasi dengan armada baru berupa mobil listrik BYD M6. Sebuah kendaraan listrik buatan Tiongkok. Full kendaraan Express ini dilengkapi dengan stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU untuk mendukung operasional. Integrasi dengan platform Gojek. Berdasarkan pola kerjasama GoTo dengan perusahaan taksi lain, misalnya Bluebird dan ComfortDelGro, kemungkinan besar Taksi Express akan dapat dipesan melalui aplikasi Gojek, mirip dengan layanan Go Bluebird. Namun detail teknis ini seperti nama layanan misalnya Go Express belum diungkapkan. Keahlian dan teknologi. Express menyediakan keahlian dalam pengelolaan armada dan mengemudi yang telah menjadi kekuatan mereka sejak 1989. GoTo melalui Gojek menyediakan platform teknologi aplikasi daring untuk pemesanan, meningkatkan aksesibilitas layanan Express kepada pengguna Gojek. Tujuan strategis. Bagi GoTo, meningkatkan opsi layanan ODS atau On-Demand Services dengan menambahkan armada taksi berbasis kendaraan listrik, mendukung target keberlanjutan sustainability GoTo melalui komitmen 3.0, termasuk 0 emisi karbon. Kemudian memperluas ketersediaan transportasi di Jabodetabek dengan target minimal 24.000 armada taksi, konvensional dan online, sesuai kebutuhan wilayah tersebut. Kemudian sinergi dengan joint venture Elektrum yang fokus pada ekosistem kendaraan listrik, meskipun Elektrum lebih menargetkan motor listrik. Bagi Express, memanfaatkan teknologi dan basis pengguna Gojek untuk kembali bersaing di pasar transportasi daring, yang sebelumnya terdiskusi oleh aplikasi ride-hailing sejak 2015. Membangun kembali citra merek Express dengan armada modern berbasis electric vehicle atau EV, menggantikan armada putih konvensional yang sempat hilang pasca pandemi. Skala operasional. Johannes Triatmojo, Direktur Utama Express, menyatakan bahwa kerjasama ini akan meningkatkan ketersediaan layanan dengan penambahan unit armada secara konsisten sebulan. Namun, jumlah pasti armada BYD M6 yang digunakan belum diungkapkan.
Fokus awal kemungkinan Jabodetabek, mengingat kebutuhan transportasi tinggi di wilayah ini, dengan potensi ekspansi ke kota lain seperti yang dilakukan Express di masa lalu, yaitu Medan, Surabaya, dan lain-lain. Status terkini 15 Maret 2025. Kerjasama ini masih dalam tahap awal peluncuran. Armada BYD M6 mulai beroperasi sejak Desember 2024, tetapi pengumuman pada 14 Maret 2005 menandakan langkah resmi untuk memasarkan layanan ini pada publik. Belum ada rincian dalam laporan keuangan GoTo terbaru kuartal 3 2024 karena kerjasama ini terjadi setelah periode tersebut. Detail lebih lanjut mungkin muncul dalam laporan Q1 2025 atau pengumuman resmi berikutnya. Sentimen di X, misalnya dari @investor_id, menunjukkan respon positif dari investor dengan harapan kerjasama ini meningkatkan valuasi saham GoTo dan taksi. Pernyataan resmi Johannes Triatmojo, Direktur Utama Express, dalam keterangan resmi pada 14 Maret 2025, kolaborasi keahlian pengelolaan armada dan pengemudi dengan penyedia aplikasi online yang mumpuni akan menyajikan layanan terbaik yang nyaman, aman, serta efisien bagi pengguna layanan taksi. Upaya memperluas jangkauan layanan, Gokar secara konsisten menambahkan unit setiap bulannya untuk mencapai target minimal 24.000 armada taksi di Jabodetabek. Konteks dan perbandingan. Pola kerjasama sebelumnya. Bluebird 2015, integrasi taksi konvensional ke aplikasi Gojek sebagai Club Bluebird. Fokus pada kenyamanan dan stabilitas layanan. Comfort Delgro 2022, kerjasama di Singapura dengan fokus pada taksi dan potensi electric vehicle atau EV, mendukung ekspansi regional. Kerjasama dengan Express tampaknya menggabungkan elemen dari keduanya, fokus lokal seperti Bluebird, dan keberlanjutan EV atau electric vehicle seperti Comfort Delgro. Keunggulan unik, penggunaan BYD M6 menjadikan kerjasama ini sebagai langkah besar GoTo dalam mendukung transportasi berbasis EV atau electric vehicle atau kendaraan listrik, melengkapi upaya Elektrum yang lebih fokus pada motor listrik. Express membawa pengalaman operasional taksi konvensional yang kuat yang dapat dioptimalkan dengan teknologi GoTo. Dampak potensial finansial. Belum ada data pendapatan spesifik dari kerjasama ini karena baru diluncurkan. Namun, jika berhasil, ini dapat meningkatkan GTV atau Gross Transaction Value on Demand Services GoTo yang sudah Rp82,4 triliun di semester pertama 2024 dan mendukung target adjusted EBITDA positif berkelanjutan. Untuk pasar, meningkatkan daya saing GoTo melawan Grab dan pemain-pemain lain di segmen transportasi daring, terutama dengan elemen electric vehicle yang sedang tren. Sustainability, mengurangi emisi karbon dari armada on-demand services, sejalan dengan visi GoTo dan pemerintah Indonesia untuk adopsi kendaraan listrik. Keterbatasan informasi. Karena pengumuman baru 14 Maret 2025, detail seperti skema pembagian pendapatan, jumlah armada pasti, atau jadwal peluncuran penuh belum tersedia. Rincian teknis integrasi, misalnya fitur di aplikasi Gojek, juga belum diungkapkan secara resmi oleh GoTo atau Express. Kesimpulan, kerjasama GoTo dengan Express Group yang diumumkan pada 14 Maret 2025 melibatkan integrasi taksi listrik BYD atau BYD M6 ke dalam ekosistem Gojek. Kemungkinan besar sebagai opsi pemesanan baru di aplikasi, dimulai dari kesepakatan strategis pada November 2024 dan peluncuran armada pada Desember 2024. Kolaborasi ini menggabungkan keahlian Express dalam pengelolaan armada dengan teknologi GoTo untuk menawarkan layanan transportasi yang modern, ramah lingkungan dan efisien dengan fokus di awal di Jabodetabek. Untuk detail lebih lanjut, kita perlu menunggu pengumuman resmi berikutnya dari GoTo atau Express adalah laporan keuangan kuartal pertama 2025. Kerjasama dengan taksi Bluebird dan taksi Singapura. Kerjasama GoTo dengan perusahaan taksi. GoTo melalui unit bisnisnya Gojek On Demand Services atau ODS memiliki sejarah kerjasama dengan perusahaan taksi untuk memperluas layanan transportasi daringnya. Berikut adalah detailnya. 1. Kerjasama dengan Bluebird atau Go Bluebird. PT Bluebird Tbk atau Bird, salah satu operator taksi terbesar di Indonesia, dimulai pada tahun 2015 sebagai bagian dari ekspansi layanan Gojek. Kerjasama ini memungkinkan pengguna memesan taksi Bluebird melalui aplikasi Gojek dengan fitur Go Bluebird. Layanan ini mengintegrasikan armada taksi Bluebird ke dalam platform Gojek, menawarkan opsi transportasi roda 4 yang lebih formal dibandingkan Gokar atau GoRide. Pengemudi Bluebird tetap menggunakan sistem pembayaran dan operasional mereka sendiri, tetapi pemesanan dilakukan via aplikasi Gojek untuk meningkatkan kenyamanan pengguna. Tujuan strategis, meningkatkan ketersediaan layanan transportasi Gojek di kota-kota besar seperti Jakarta, Bali,
dan Surabaya, di mana Bluebird memiliki kehadiran yang kuat. Menjangkau segmen pelanggan yang lebih memilih taksi konvensional ketimbang ride-hailing biasa. Status terkini 2024. Hingga kuartal 3 2024, kerjasama ini tetap berjalan sebagai bagian dari portofolio on-demand services Gojek. Tidak ada indikasi penggantian dalam laporan keuangan GoTo, dan layanan Bluebird masih tersedia di aplikasi Gojek. Kontribusi ke pendapatan on-demand services tidak dirinci terpisah, tetapi menjadi bagian dari Gross Transaction Value atau GTV ODS yang tumbuh 14% year on year menjadi Rp82,4 triliun di semester pertama 2024. Kerjasama dengan ComfortDelGro di Singapura. ComfortDelGro, operator taksi terbesar di Singapura, diumumkan pada tanggal 29 November 2022. Gojek menjalin kerjasama dengan ComfortDelGro untuk mengintegrasikan layanan taksi ComfortDelGro ke dalam aplikasi Gojek di Singapura. Pengguna di Singapura dapat memesan taksi ComfortDelGro melalui Gojek, memperluas opsi transportasi di luar Gokar. Kolaborasi ini juga mencakup potensi berbagai sumber daya seperti kendaraan listrik, asuransi, pelatihan pengemudi, dan perawatan kendaraan. Tujuan strategisnya, mengatasi kekurangan mitra pengemudi di Singapura dan memenuhi peningkatan permintaan perjalanan. Memperkuat segmen ODS GoTo di pasar internasional, khususnya Singapura, sebagai bagian dari ekspansi regional. Membuka peluang untuk layanan fintech GoTo, misalnya GoPay, di pasar Singapura, meskipun persaingan di sektor pembayaran digital cukup ketat. Status terkini 2024. Kerjasama ini masih aktif hingga 2024, meskipun dampak finansialnya tidak diungkapkan secara spesifik dalam laporan kuartal 3 2024. Analis dari Sukor Sekuritas tahun 2022 menyebut kolaborasi ini memperkuat fundamental bisnis ODS menuju break-even yang tercapai di kuartal 3 2024 dengan adjusted EBITDA positif Rp156 miliar untuk segmen on-demand service atau ODS. Kerjasama terbaru dengan Express Group atau taksi tahun 2025. PT Express Stasiun Utama Tbk atau taksi, operator taksi ekspres di Indonesia, diumumkan pada tanggal 14 Maret 2025 berdasarkan postingan di X oleh @investor_id. Express Group mengumumkan kembalinya operasional taksi mereka dengan menggunakan kendaraan listrik BYD atau singkatannya Build Your Dreams, produsen electric vehicle atau kendaraan listrik asal Tiongkok. Dalam pengumuman tersebut, Express menjalin kerjasama dengan grup GoTo, kemungkinan melalui Gojek, untuk mengintegrasikan layanan taksi ini ke dalam ekosistem GoTo. Detail kerjasama belum sepenuhnya jelas, karena pengumuman baru dirilis hari sebelumnya, yaitu tanggal 14 Maret 2025. Tetapi, kemungkinan besar mirip dengan model Go Bluebird, di mana pengguna dapat memesan taksi ekspres via aplikasi Gojek. Tujuan strategis bagi GoTo meningkatkan opsi transportasi on-demand services dengan armada taksi berbasis electric vehicle atau kendaraan listrik, sejalan dengan fokus keberlanjutan atau sustainability yang diduga didukung oleh joint venture Electrum. Bagi Express, memanfaatkan platform teknologi GoTo untuk kembali bersaing di pasar transportasi daring setelah sempat melemah akibat persaingan dengan ride-hailing. Status terkini 15 Maret 2025. Informasi ini masih baru dan belum tercermin dalam laporan resmi GoTo. Laporan kuartal 4 2024 dirilis 12 Maret 2025. Postingan di X dari @investor_id menunjukkan sentimen positif dari pasar, tetapi detail operasionalnya, misalnya skala armada atau jadwal peluncuran, belum diungkapkan. Kerjasama ini dapat memperkuat sinergi dengan Electrum, yang juga fokus pada motor listrik, meskipun BYD lebih dikenal untuk mobil listrik. Nah, ini adalah tabel analisis kerjasama antara GoTo dengan 3 perusahaan taksi, yaitu Bluebird, ComfortDelGro, dan Express. Untuk Bluebird dan Express merupakan perusahaan taksi yang ada di Indonesia, sedangkan ComfortDelGro merupakan perusahaan taksi yang ada di Singapura. Untuk Bluebird, kerjasamanya tahun mulai 2015, untuk ComfortDelGro tahun 2022, dan untuk taksi Express tahun 2025. Kontribusi ke GoTo, stabilitas, on-demand services, gross transaction value tumbuh untuk Bluebird, sedangkan untuk ComfortDelGro, kontribusi ke GoTo, ekspansi regional, dan bisa break-even on-demand services. Sedangkan untuk taksi Express, yaitu sustainability atau perluasan on-demand services. Dan yang paling penting mendukung dalam program net zero emission dengan kendaraan listrik. Dampak pada GoTo, pendapatan dan profitabilitas. Kerjasama dengan Bluebird dan ComfortDelGro telah mendukung pertumbuhan on-demand services dengan pendapatan bruto Rp10,3 triliun, naik 17% year on year.
dan adjusted EBITDA positif di kuartal 3 2024. Kerjasama dengan Express berpotensi meningkatkan gross transaction value atau GTV lebih lanjut di 2025, terutama dengan tren kendaraan listrik atau electric vehicle atau EV. Kemudian yang kedua, sustainability. Kolaborasi dengan Express dan penggunaan BYD sejalan dengan misi keberlanjutan GoTo, memperkuat posisi Elektrum dan citra perusahaan di mata investor. Kemudian yang ketiga, ekspansi pasar. Kerjasama di Singapura atau ComfortDelGro dan Indonesia atau Bluebird dan Express memperluas jangkauan GoTo baik domestik maupun regional. Kesimpulan, GoTo telah menjalin kerjasama strategis dengan perusahaan taksi seperti Bluebird sejak tahun 2015, ComfortDelGro tahun 2022, dan terbaru Express Group tahun 2025 untuk memperkuat layanan on-demand services. Kerjasama dengan Express yang diumumkan pada tanggal 14 Maret 2025 menonjolkan penggunaan taksi listrik BYD, menambah dimensi keberlanjutan dalam ekosistem GoTo. Meskipun detail kerjasama Express masih terbatas, pola kolaborasi sebelumnya menunjukkan integrasi ke aplikasi Gojek sebagai pendekatan utama. Untuk informasi lebih lanjut tentang Express, pantau pengumuman resmi pasca rilis kuartal 4 2024 pada 12 Maret 2005 atau perkembangan di kuartal berikutnya. Jadi, dengan adanya kerjasama antara GoTo dengan taksi Bluebird yang merupakan taksi terbesar di Indonesia, ditambah dengan taksi Express yang menggunakan mobil listrik BYD, akan membuat GoTo menjadi penguasa pasar transportasi online di Indonesia, yang mana juga mendukung program pemerintah Net Zero Emission karena menggunakan kendaraan listrik, serta dapat meningkatkan gross transaction value dan meningkatkan pendapatan GoTo. Nah, inilah dia kabar yang ditunggu-tunggu oleh para investor dunia dan para investor di Indonesia. Apakah GoTo dan Grab akan jadi merger? Nah, kemarin di awal tahun 2025, sekitar bulan Februari, itu ada kabar bahwa Grab dikabarkan bakal akuisisi GoTo di harga premium. Dan semua media juga memberitakannya, guys. Nah, apakah hal itu akan terjadi, guys? Nah, untuk kalian lebih tahu berita tersebut, akan saya bahas di episode selanjutnya menggunakan analisa Agung Swasonologi. Dan pastikan kalian share, like, dan subscribe channel YouTube Agung Swasono agar kalian mendapatkan kabar terbaru mengenai merger GoTo dan Grab ya, guys. Karena kalau ini beneran terjadi, wah, ini bisa meningkatkan nilai valuasi GoTo menjadi puluhan kali lipat, guys. Ngeri sekali, guys. Mantap sekali ini, guys. Oke, guys. Pastikan kalian like, share, dan subscribe channel YouTube Agung Swasono agar kalian mendapatkan info terbaru dan kalian lebih untung.